Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu, ya Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ya Yesus, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. ya Yesus, Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. terpujilah Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia juru selamat kita. Sebab Tuhan batu karang yang teguh, kota benteng perisai kita, juru selamat kita. Mari sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu, kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, sebab dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. bagi Ya Yesus, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan,
kasih untuk naungan sayap-Mu yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bekerjalah lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu meneguhkan kami menjadi kekuatan untuk melangkah di hari-hari kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang berbicara tentang kuasa darah Yesus. Saya ulangi. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kuasa darah Yesus. Ada kuasa dan penebusan bagi setiap orang dalam darah Yesus. Saudara, seorang Buddha tidak dapat mengerti bahwa seorang mau mati bagi seluruh manusia. Untuk 100 atau paling banyak 1000 orang, bolehlah. Namun bukan hanya orang Buddha saja. Namun banyak orang menganggap pelajaran tentang pengampunan melalui darah Yesus itu revolusioner. Mereka lebih suka membayar untuk dosa-dosa mereka. Namun Yesus telah membayar semuanya. Apa gunanya mau bayar? Sudah dibayar semua oleh Yesus. Mari kita baca itu di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, yaitu oleh karena Yesus, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh penebusan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara, salib itu bukanlah fiksi. Darah yang benar menetes ke tanah dan membebaskan dari semua dosa. Darah Yesus yang tertetes di atas muka bumi ini membawa penyucian untuk orang berdosa. Meja yang cacat ditutup dengan taplak meja supaya tidak kelihatan. Ditutup namun tidak dihapus. Darah jutaan binatang tidak mampu menghapus dosa, hanya menutup sementara. Ingat Adam dan Hawa ketika melanggar firman Tuhan, tadinya tubuh mereka yang penuh dengan kemuliaan Allah tiba-tiba telanjang, hilang kemuliaan itu. Kenapa melanggar firman Tuhan? Seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Lalu apa yang terjadi? Inisiatif berasal dari Allah. Allah turun menyembelih seekor binatang, darah ditumpahkan, kulit diambil untuk menutup tubuh Adam dan Hawa. Menutup, bukan menghapus. Itulah karena dosa manusia
yang melanggar firman Tuhan. Tidak heran saudara, jutaan binatang tidak mampu menghapus dosa, hanya menutup bukan menghapus. Jutaan binatang. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, tiap kali umat Israel berbuat dosa, harus langsung bawa seekor binatang, entah domba, entah lembu, entah kambing. Disembelih, darah dipercik. Nah, mereka pulang, seolah-olah sudah diampuni dosa mereka. Hanya ditutup, tapi tidak bisa dihapus. Bertahun-tahun demikian. Tidak heran saudara, ketika Yesus mulai menampakkan diri di atas muka bumi, begitu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, apa yang dikatakan Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus, bukan menutup, dosa isi dunia. Renungkan saudara. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Darah Yesus bekerja di bawah taplak meja. Ia mentekel akarnya dosa dan masalah setiap orang yang percaya. Darah Yesus mempunyai nilai dan kuasa untuk menyelamatkan. Namun harus di-apply, ya, dipercikkan, dikenakan pada hidup kita. Apply the blood. Ya, gunakan darah itu. Sabun tidak membersihkan bila tidak dipakai. Walaupun bekerja di pabrik sabun yang wangi sekalipun, percuma. Gak ada gunanya kalau tidak dipakai. Sabun itu untuk menutup, untuk membersihkan tubuh kita. Darah Yesus harus dikenakan, dipercik pada diri kita. Perhatikan baik-baik. Sama seperti sabun, tiap hari kita pakai untuk membersihkan tubuh kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7b. Darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Segala dosa. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya saudara, disalib. Ketika Yesus disalibkan, ucapan pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dan karena doanya ini, maka pembunuh yang di sebelah kanannya bertobat. Dia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah aku bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Dan apa yang dijawab Yesus ketika di atas kayu salib? Dia langsung berkata, "Hari ini Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Luar biasa. Itulah Yesus yang kita sembah setiap hari, setiap minggu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 13 dikatakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Aku akan lewat daripadamu. When I see the blood, I will pass over you. Pass over itu kata untuk Paskah, saudara. Ya, Easter, Paskah, Passover. Melangkahi. Ya, tidak akan masuk
Bila aku melihat darah itu, dikisahkan demikian saudara, saya baca bagi saudara ya. Ini kisah yang nyata. Di sebuah tempat di Rotterdam, Belanda, berdirilah sebuah rumah tua di sudut kota tersebut yang diberi nama Rumah 1000 Teror. Kisahnya demikian. Pada abad ke-16, rakyat Belanda memberontak melawan Raja Philips II dari Spanyol yang sangat kejam. Maka Raja Philips mengutus pasukan tentaranya yang besar ke Rotterdam untuk membunuh seluruh keluarga orang Belanda. Dari rumah ke rumah, tentara tersebut masuk dan membunuh semua orang di dalam rumah masing-masing. Sekelompok orang Belanda yang ada di rumah itu mendengar derap langkah tentara Spanyol. Maka seorang bapak di dalam rumah tersebut mengambil seekor kambing, menyembelihnya dan menyapu darah kambing itu keluar melalui pintu depan. Ketika tentara Spanyol melihat darah keluar dari pintu itu, maka mereka berkata, sudah dikerjakan di rumah ini. Mari kita ke rumah berikutnya. Dengan demikian, seluruh keluarga yang di rumah itu selamat. Bila aku melihat darah, aku akan menang. Passover. Saudara, luar biasa. Ya, kuasa darah. Malaikat yang diutus Allah sekalipun tidak dapat melintasi garis darah. Apalagi utusan dari neraka. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, alam maut tidak akan menguasainya. Malaikat maut melangkahi orang-orang Israel karena darah yang dipercik pada ambang tiang pintu rumah mereka. Ada perlindungan, ada kehidupan di balik pintu yang bertanda darah. Tidak sesuatu pun yang membuat Firaun tunduk sampai darah dicurahkan. 9 tulah gak membuat Firaun bertobat. Tetap ya kaku. Tapi begitu darah dicurahkan, langsung dia menyerah kalah. Apa yang terjadi? Darah membebaskan tawanan kurang lebih 3 juta orang dalam satu malam. Darah mengakhiri perbudakan selama 400 tahun dan membebaskan mereka. Saudara, ada 3 berkat khusus yang disediakan oleh darah anak domba. Pertama, darah melindungi mereka, darah melepaskan mereka, darah membebaskan mereka. 3, darah membersihkan mereka dari sejarah masa lalu di Mesir. Ada kuasa, ada kehidupan di dalam darah. Seperti yang tersurat di dalam Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Darah mengadakan pendamaian. Darah mengadakan pendamaian. Semuanya. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 20 sampai ayat 22. Dan oleh dialah, yaitu Yesus, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, yang dulu hidup jauh dari Allah. Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang
diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus dan kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi darah Yesus ini yang menyucikan, memperdamaikan, bukan sekedar berhenti di situ, untuk menempatkan kita suci dan tidak bercela, tidak bercacat. Jadi jangan bilang, nggak bisa lah selama aku hidup dalam daging ini. Ya semua harus berbuat dosa lah, hidup dalam daging, dikuasai oleh dosa. Jangan berkata begitu. Ya, ada kuasa di dalam darah Yesus, dan dialah yang mencucikan, dia yang menguduskan, dia yang menempatkan kita kudus dan tidak bercela, tidak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Saudara, seluruh berkat keselamatan mengalir dari salib Kristus. Berkat yang luar biasa. Kutuk pun disingkirkan. Karena dalam Galatia 3 ayat 13 tercatat demikian, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi saudara, ada damai, ada pengudusan, ada kesembuhan komplit. Seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya Fatsal 53 ayat 5, tetapi dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara perlu kesembuhan sebentar, tatkala minum tubuh dan darah Yesus, nikmati kesembuhan itu. Di firman Allah, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Ada perlindungan di dalam darah Yesus. Ada sebuah kisah lagi saudara, demikian kisahnya. Pada tahun-tahun ketika perbudakan masih belum dilarang di Amerika Serikat, seorang pria kebetulan ada di suatu tempat penawaran dan penjualan budak di suatu jalan ramai. Orang itu berhenti untuk mengamati kegiatan-kegiatan itu. Selagi dia memperhatikan dari tepi kerumunan itu, dia melihat seorang demi seorang dari budak-budak itu diantar ke suatu panggung dengan lengan dan kaki mereka diikat dengan tali, seolah-olah mereka itu binatang saja. Sebagian penonton memeriksa barang dagangan itu, memegang para wanita tanpa rasa hormat, memeriksa lengan berotot para prianya. Pria itu melihat seorang gadis, matanya penuh ketakutan. Pada saat juru lelang mulai melakukan penawaran untuk gadis itu, pria ini menyerukan tawaran 2 kali lipat dari harga penjualan. Suasana hening sejenak, dan kemudian terdengar palu diketukkan, sementara kata dijual kepada tuan itu. Pria itu tampil ke depan di bawah panggung. Tali yang mengikat gadis itu diserahkan pada pria itu, yang segera menyambutnya tanpa ucapan sepatah kata pun. Gadis itu menatap ke tanah. Tiba-tiba dia menengadah
dan meludahi wajah pria itu. Dengan tenang ia mengambil sapu tangan dan menyeka ludah itu. Dia tersenyum lembut sambil berkata, "Ikutlah aku." Gadis itu mengikutinya dengan enggan. Tibalah mereka di tempat penjualan diselesaikan secara hukum. Ia membayar harganya dan menandatangani dokumen yang diperlukan. Ketika transaksi selesai, ia menyerahkan dokumen itu pada gadis itu. Dengan terkejut, ia memandang wajah pria itu. Pria itu menanggapi pandangan itu dengan sangat baik. Dan sambil menatap wajahnya, wanita itu berkata, pria itu menanggapi pandangan yang mengandung pertanyaan itu dan berkata, "Ini, ambillah kertas-kertas ini. Aku membelimu untuk memerdekakan engkau. Selama engkau memiliki kertas-kertas ini, tak seorang pun dapat menjadikan engkau budak lagi." Gadis itu menatap wajahnya. Perlahan-lahan ia berkata, "Anda membeli saya untuk memerdekakan saya?" Berulang kali diulangi kalimat ini. Sementara dia mulai memahami arti dari dokumen dalam tangannya, dia berlutut dan menangis di kaki sang pria itu. Dengan air mata sukacita dan rasa terima kasih, dia berkata, "Anda membeli saya untuk memerdekakan saya? Saya akan melayani Anda selama-lamanya." Kisah nyata. Seorang gadis yang dibebaskan, menyerahkan hidupnya untuk melayani. Bagaimana dengan kita, saudara, yang sudah dibebaskan dari hukuman dosa, dari rantai dosa yang keji? Bagaimana? Adakah rasa terima kasih di dalam hidup kita yang menyebabkan kita mau melayani Tuhan? Saudara, seperti yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa Kristus menebus dosa-dosa kita? Mengapa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita memperhambakan diri lagi kepada dosa. Seperti yang tersurat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Inilah cara satu-satunya kita dapat mati terhadap dosa. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar kita tidak menghambakan diri lagi pada dosa. Roma 6 ayat 6. Inilah cara satu-satunya kita dapat mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat 11 mengatakan, karena kita telah ditebus oleh darahnya, maka kita dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 19 sampai. Hidupku ini bukan aku lagi. Aku sudah ditebus. Tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Makanya tubuh dosa hilang. Tidak mungkin kalau Yesus hidup di dalam kita. Lalu kita berbuat seenaknya semau kita. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, tanda darah 3 macam
tanda darah. Internal, eksternal, dan eternal. Yang pertama, tanda pertama, di dalam darah Yesus menyucikan hati kita. Yang kedua, tanda kedua adalah lahiriah, luar. Seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 8 ayat yang ke-23. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Telinga, ibu jari tangan, dan kaki orang percaya yang lahir baru ada tanda darah. Bukan secara fisik. Surga dan neraka dapat membedakan. Iblis dapat membedakan. Wah, dia ada tanda darah pada telinganya, ibu jari, tangan, dan kakinya. Ia milik Yesus. Jangan jamah dia. Allah melindungi miliknya. Ada tanda darah, saudara, pada tubuh kita. Iblis tahu. Iblis tidak akan berani menjamah kita. Makanya tiap hari apply the blood. Pergunakan darah Yesus bagi hidup saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam rumah tangga saudara. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu setan atau iblis, oleh darah anak domba. Kita sering menyanyikan lagu ini. Oleh darah anak domba, iblis dikalahkan. Ya. Baik, Anda, saudara dan saya adalah sepenuhnya milik Tuhan. Aku telah ditandai dengan darah Yesus. Dan tak seorang pun dapat mencabut aku dari tangannya. Iblis tidak dapat mencabut nyawaku. Saya ulangi, iblis tidak bisa mencabut nyawaku. Mengapa? Hidupku tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Ada tanda darah. Kemudian hidup kita seperti tertulis di dalam Kolose 3 ayat 3. Hidup kita ini tersembunyi bersama Kristus, bak sendirian. Bersama Kristus di mana? Di dalam Allah. Siapa Allah? Allah yang Maha Kuasa. Allah pencipta langit dan bumi. Mau apa lagi? Saudara aman. Yang penting mengasihi Tuhan di atas semuanya. Ya. Bagi hari ini sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Dan ucapan syukur. Darah klaim janji Tuhan. Klaim kesembuhan, ya, saat saudara menikmatinya. Dan yang terakhir apa tadi? Tanda kekal, ya, internal, eksternal, dan eternal. Tanda kekal. Itu yang terakhir. Apa itu? Tanda kekal, tanda darah tetap ada di situ. Darah yang mengalir dari tubuh Yesus adalah darah kehidupan. Tombak yang membelah lambungnya, menembus jantungnya. Sumber kehidupan dan kemurahan yang kekal dimulai dan hingga saat ini masih mengalir. Ingat, waktu Yesus disalib, akhirnya mereka menikam lambungnya, darah dan air. Dan darah itu mengalir terus sampai sekarang, tidak berhenti bagi saudara dan saya. Mari apply the blood of Jesus. Kenakan. Saya tiap hari, apalagi kalau mau tidur malam, sendirian di rumah. Pertama ada rasa takut. Tapi kenapa?
Begitu ada rasa, ada bunyi suara macam-macam lah. Yang membuat seolah-olah, waduh ini ada apa-apa ini. Langsung saya sebut darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa, apply. Pergunakan darah itu. Cuma-cuma saudara, darah Yesus ditumpahkan. Kalau kita tidak mau pergunakan, merasa letih, lesu, merasa sakit, aduh rasanya tubuh ini kok aduh. Ada istilah remak rasanya ya. Ya, saya pernah merasakan sama. Klaim darah Yesus, janji Tuhan. Ya, kekuatan yang baru saudara akan terima. Kehidupan yang saudara akan terima. Oh semuanya komplit saudara yang kita terima. Ya, di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang kita dengar khotbah. Matius 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Di dalam hadiratnya ada sukacita berlimpah. Ada kehidupan. Ada kekuatan yang baru. Di dalam mana? Di dalam hadirat Tuhan. Saya sedih kalau mendengar jemaat yang sakit. Rasa-rasanya itu ingin sama ya. Seperti keluarga kita sendiri yang sakit. Ya, apalagi di hari-hari ini. Banyak yang terjadi. DB lah, COVID lah. Saya hanya berdoa darah Tuhan. Darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Lambungnya yang tertikam bagi kita. Ya, adalah untuk pertolongan kekuatan kita. Jadi tanda yang abadi adalah darahnya, tubuh, jiwa, roh kita, pikiran dan hati. Itu merupakan tanda yang abadi bagi tubuh, jiwa, roh, pikiran dan hati kita. Seluruhnya dijamah oleh itu. Darahnya adalah rahasia kemenangan. Izinkan Yesus menandai Anda dengan darahnya, tubuh, jiwa, dan roh saudara untuk selama-lamanya. Minta. Begitu iblis melihat tanda darah di dalam kita, dia akan mundur, takut, tidak berani. Darah, ada kuasa di dalam darah Yesus. Puji nama Tuhan. Saya mengakhiri firman Tuhan dengan renungan. Saya ingin saudara tetap renungkan kuasa darah Yesus. Ada yang sakit, terima kesembuhan. Ada yang lemah, ada yang rasa tidak kuat tubuhnya. Oh Tuhan, darah-Mu menguatkan. Saya bersyukur saya masih boleh berdiri pada pagi hari ini. Anak saya di Jakarta berkata, "Mama kuat gak berdiri?" Saya bilang kuatlah. Kalau saya menyerah kalah, ya udah gak pernah khotbah lagi. Saya tetap akan melayani Tuhan. Makanya tadi saya duduk. Sekarang saya berdiri hampir 1 jam. Setengah jam lebih. Gak apa-apa, puji Tuhan. Saya boleh menyelesaikan khotbah. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapkan dirimu untuk tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa kecil. Oh heranlah darahnya Kalvari. Setetes darah
antara jemaat yang merasa, aduh susah amat saya melepaskan hobi ini, habit ini. Kita berusaha tapi tidak bisa. Pagi hari ini kita akan terlepas dari semua seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ada damai. Dia menempatkan kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapan. Terima kasih. Haleluya. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat damai yang abadi. Dia hancurkan rantai dosa kecil. Oh enak dalam Kalvari. Oh haleluya. Firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih. Tolong kami melakukan segenap kehendak-Mu melalui firman-Mu bagi hidup kami setiap hari. Mempergunakan kekuatan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang berkata oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Kami sudah disembuhkan. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu mendoakan jemaat-Mu kekuatan dan kesehatan bagi seluruh jemaat yang berdiri di hadapan-Mu, tua dan muda Tuhan. Baik anak-anak, ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang terbaring sakit di rumah. Jamah satu persatu. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Haleluya. Kekuatan kesehatan yang sempurna menjadi milik umat-Mu, menjadi milik kami semua Tuhan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan.
sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.